Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fazza Sakila dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Nah, diketahui kan tabel distribusi frekuensi nilai ulangan 20 siswa-siswi sebagai berikut. Nah, nilai yang terkecil adalah 24 dan yang paling besar di sini adalah 98 ya. Nah, dari data tersebut, cara pertama untuk membuat tabel distribusi frekuensi adalah dengan mengurutkan data di atas dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini kita ketahui yang terkecil adalah 24 dan yang terbesar adalah 98. Lalu ini saya sudah urutkan semuanya dari terkecil sampai terbesar. Step yang kedua adalah kita menghitung jarak atau rentangan yang disimbolkan dengan R. Dengan rumus R sama dengan data tertinggi dikurang data terkecil, R sama dengan 98 dikurang 24 sama dengan 74. Nah, karena tadi kita tahu ya, data terkecil itu adalah 24 dan data terbesar adalah 98. Lalu step yang ketiga adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 20. 20 dapat dari mana? 20 itu dapat dari banyaknya data, 20 siswa-siswi. Jadi kita masukkan N-nya di sini adalah 20. Lalu ini sudah saya hitung, 1 tambah 3,3 dikali 1,3. 1,3 dapat dari mana? Dari log 20. 1,3 kali 3,3 ditambah 1. Nah, hasilnya adalah sekian, 5,3. Kita buatkan ke bawah. Jadi hasilnya adalah 5. Ini untuk jumlah kelas. Nah, step yang keempat adalah hitung panjang kelas yang disebutkan dengan P. P sama dengan R dibagi K. R tadi kita ketahui adalah rentangan. K kita ketahui adalah jumlah kelas. Lalu di sini kita 74 dibagi 5 sama dengan 14,8. Nah, kita bulatkan ke atas, jadinya tinggal 15. Lalu yang step yang kelima adalah hitung batas panjang interval kelas. Di sini untuk memudahkan penghitungan, jadi saya buat 15, yaitu yang kelasnya kita kurang 1, hasil 14, lalu 24 tambah 14 sama dengan 38, 39 tambah 14 sama dengan 53, dan seterusnya, sebanyak 5. Nah, lalu step yang keenam adalah buat tabel distribusi frekuensi dengan cara memindahkan hasil langkah kelima ke dalam kolom interval kelas dan isi kolom frekuensi dengan jumlah frekuensi setiap interval kelas diambil dari langkah ke-1. Nah, langkah pertama adalah coba kita buat tabel dulu ya. Tabel distribusi frekuensi nilai statistik. Kita buat kelas yang 5. Kenapa 5? Tadi kan kita ketahui bahwa jumlah kelas itu adalah 5. Jadi kita bikin 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus interval kelasnya dapat dari mana nih? Ya dapat dari tadi ini. 24 tambah 14 sebenarnya 38, jadi 24 sampai 38, 39 sampai 53, dan seterusnya ini ya. Nah, lalu yang jadi interval kelasnya kita taruh nih 24 sampai 38, 39 sampai 53, 54 sampai 68, dan seterusnya. Nah, lalu turus, apa sih turus? Nah, turus itu frekuensi juga sebenarnya, cuma kita bikin kayak gini aja, kayak pagar-pagar gitu loh. Nah, terus ada 2 kan, turus dari 24 sampai 38 ada 2. Kenapa ada 2? Coba kita lihat di sini. Nah, lalu turus di sini bagaimana cara mencari turusnya ini? Turus ada frekuensi tapi bentuknya kayak gini ya. Nah, di sini turus dari 24 sampai 38 adalah 2. Coba kita lihat di sini. Dari 24 sampai 38. 24 1 2 42 termasuk enggak? Karena 42 lebih dari 38. Jadi kita cari di antara 24 sampai 38 ya udah. Jadi ada 2 turus ya. 1 2. Nah, di sini kita tulis 2 terusnya. Nah, lalu yang 39 sampai 53 terusnya ada 3. Kenapa 3? Karena di sini kita lihat berdasarkan data dari 39 sampai 53, 39-nya nggak ada, jadi kita ambil 42 aja, 42, 42, 43, 56 enggak, karena dia lebih tinggi dari 53. Jadi kita ambil 3 turus. Lalu di sini kita tulis turusnya ada 3. Ya udah, frekuensi ya banyak turus. Di sini ada 2, di sini 2, 3, 3. Lalu ini banyak data, ada 20, dari 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 5 sama dengan 20. Kita simpulin, banyak data 20, banyak kelas 5, panjang kelas 15. Nah, step selanjutnya sebelum kita bikin histogram, ini adalah step yang harus kita lakukan, yaitu membuat data kelompoknya dulu nih. Kita buat nilai atau di sini tadi interval kelas ya, kita bikin nilai aja. Nah, 24 sampai 38, 39 sampai 53, 54 sampai 68, 69 sampai 83, 84 sampai 98. Nah, dari nilai tersebut kita cari tepi bawah dan tepi atas, nilai tengah, frekuensi. Nah, pertama kita cari tepi bawah dulu ya. Tepi bawah itu merupakan batas bawah dikurang 0,5. Hasilnya adalah 23,5. Dan seterusnya. Nah, lalu yang tepi atas adalah batas atas 38 kita tambah 0,5
jadi 38,5. Kenapa ditambahnya? Tadi kan tepi bawah nih kita kurang. Nah, tepi atas ya kita tambah 0,5. Jadi nilai tengah dari mana nilai tengah? Dari 24 ditambah 38 dibagi 2 sama dengan 31 dan seterusnya, seperti itu stepnya. Lalu frekuensi kan tadi kita udah dapat di sini kan 2, 3, 4, 6, 5, ya tinggal dipindahkan ke sini. Nah, setelah kita buat data kelompok ini, baru kita bisa membuat histogram. Nah, di sini saya sudah buat diagram histogramnya ya. Nah, dilihat dari tepi atas dan bawah, maksudnya gimana sih? Nah, 23,5 kan tadi kan tepi bawah dan 38,5 kan tepi atas. Dari 23,5 sampai 38,5 itu ada berapa frekuensi? Ada 2. Nah, dari 38,5 sampai 53,5 ada berapa frekuensi? Ada 3 dan seterusnya, seperti itu. Nah, lalu jika kita lihat dari nilai tengahnya sama aja sih sebenarnya, cuma bedanya ini pakai nilai tengah 31 sama 46, 31, 46, 61, 76, 91. 31 ada berapa frekuensi? Ada 2, 46 ada 3. Nah, dan seterusnya. Lalu nah ini kita buat poligon frekuensi. Untuk membuat poligon frekuensi, ya tinggal kasih aja titik di masing-masing titik tengah diagram, kemudian hubungkan titik-titik tersebut dalam sebuah garis. Maksudnya gimana sih? Tadi kan kita bikin histogram itu kan kotak-kotak kayak ini kan. Nah, dia kan punya titik tengah nih. Nih di sini nih, kira-kira di sini dah ya. Nah, terus titik-titik tengahnya itu coba kita buat nih di poligon nih titik tengahnya. 31 sebanyak 2, 46 sebanyak 3, 61 sebanyak 4 dan seterusnya, seperti histogram tadi. Bedanya ini cuma titik, nggak pakai batangnya. Nah, yang unik di sini adalah untuk membuat poligon adalah tambahkan satu kelas di awal dan di akhir buat titiknya 0. Maksudnya gimana sih? Ya tadi kan kita 31 di sini kan panjang kelasnya 15 kan. Nah, ini kan bawah nih titik awal. Jadi kita kurang 15 sama dengan 16. Nah, sini 16 ya bisa lihat ya. Nah, terus yang di akhirnya juga kita tambah. Bedanya kalau tadi dikurang ya yang di akhir ditambah. 91 sama 15 sama dengan 106. Kita buat 106 di sini. Untuk apa ya? Biar bisa garis ke garis titik 0 ini loh, biar jadi titiknya 0. Oke. Nah, lalu kita buat ogive. Maksudnya gimana sih? Ogive tuh ada dua macam. Ogive positif sama ogive negatif. Nah, kalau ogive positif itu kurang dari, ogive negatif itu lebih dari. Maksudnya gimana sih? Oke, kita lihat tabelnya ya. Nah, ini adalah tabel ogive positif yang sudah saya buat. Ya, ogive positif atau ogive kurang dari. Nih, di sini sama lagi sebenarnya sih, cuma nilai 24 sampai 38 dan seterusnya. Lalu tepi bawahnya kita buat seperti tadi, tepi atasnya juga frekuensinya sama aja, cuma beda di sini. Ada frekuensi kumulatif kurang dari. Maksudnya apa sih frekuensi kumulatif itu? Ya frekuensi ya dari hasil penjumlahan ini, frekuensi di sini loh. Jadi di sini 2. Nah, 5 dari mana? Dari 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, 9 dari mana? Ya dari 2, 3, 4 ditambah nih 9. Terus 15 dari mana? Ya dari 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 15. 20 dari mana? Dari semua ini dijumlahkan. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 5 adalah 20. Nah, ini frekuensi kumulatif kurang dari gitu loh. Jadi nah, di sini kita buat sebuah ogive. Tepi bawah 23,5, tepi atasnya 38,5, 53,5, 68,5, 83,5, 98,5. Nah, ini apa sih ini? Ini merupakan frekuensi kumulatif ya tadi kita cari. Dan di sini kan kita tahu ini 23,5. Kenapa di sini? Ya karena dia di tepi bawah kan. Jadi tepi bawah kita taruh di sini nih, paling dibuat 0 lah pokoknya. Nah, terus yang 38,5 kan tepi atas. Tepi atas kita taruh di sini. 38,5 tadi sebanyak berapa? 2. Ya udah kita setinggi 2 ya, setinggi 2. Ogive lebih dari atau ogive negatif. Nah, di sini nilainya kita ketahui sama aja kayak ogive positif tadi. 24 sampai 38, 39 sampai 53. Terus tepi bawah juga sama 23,5, 38,5. Lalu tepi atas juga sama 38,5. Sekian. Lalu di sini 23,5 dapat dari mana? Dari 24 dikurang 0,5 setelah 23,5. Lalu tepi atasnya dari 38 ditambah 0,5 jadi hasilnya 38,5 frekuensinya dari data tadi yang kita peroleh. Lalu di sini yang membedakan adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau tadi yang kurang dari, ini di sini lebih dari. Kalau tadi positif itu kita jumlahkan jadi dari 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 5. Nah, di sini dari hasil penjumlahan tadi banyaknya adalah 20,
kita kurang-kurangkan. Jadi 20 dikurang 2 sama dengan 18, 18 kurang 3 sama dengan 15, 15 kurang 4 sama dengan 11, 11 kurang 6 sama dengan 5. Nah, sama nih ya. Nah, lalu ini adalah sebuah ogive negatif. Kenapa dibilang negatif? Nah, di sini kita bisa lihat ogive-nya itu turun, makanya dia dibilang negatif. Sebenarnya data di sini sama aja kayak ogive positif. Nih, sama aja kan? Nah, di sini yang membedakan adalah kalau tadi yang dibuat 0 adalah 23,5, di sini kita yang dibuat 0 adalah 98,5. Nah, lalu 23,5 ini yang membedakan apa? Kalau tadi 23,5 ini di positif kita buat 0, nah di sini 98,5. Yang membedakan apa ogive negatif dengan ogive positif? Kalau tadi yang 23,5 ini di ogive positif kita buat 0 kan? Nah, kalau ini sebaliknya, 98,5 yang dibuat 0 di dalam ogive negatif. Di sini kita lihat 23,5 frekuensinya sebanyak 20. Kita bikin frekuensinya 23,5 sebanyak 20, lalu 38,5. Yang membedakan ogive positif dengan negatif kita bisa lihat di sini nih, yang dibuat 0 ya. 23,5 tadi kan di ogive positif kita buat 0. Nah, di sini yang dibuat 0 adalah 98,5. Lalu di sini kita lihat frekuensi kumulatif dari 23,5 itu ada sebanyak 20. Di 23,5 sebanyak 20. Lalu 38,5 sebanyak 18, 38,5 sebanyak 18. Lalu udah step seterusnya sama. Cuma yang bedakan di sini nih, 98,5-nya kita buat 0. Kalau tadi yang 23,5 di positif kita buat 0, dan di sini yang dibuat 0 adalah 98,5. Jadi kita bisa lihat perbedaannya. Ada ogive positif dan negatif ya. Kalau tadi positif naik, nah ogive negatifnya turun. Yang dibuat 0 adalah 98,5 di negatif. Nah, yang di ogive positif ini yang dibuat 0 adalah 23,5. Oke, jadi tadi itu adalah cara bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan juga ogive. Kurang lebih mohon maaf.